atau mungkin cacar basah misalkan itu. Cuman kalau cacar sama mitosin biasanya ya kalau broiler mikotosin yang terjadi. Kenapa? Karena mitosin punya pakan. Kalau cacar rata-rata ini belum tumbuh, ini sudah dijual. Jadi nggak sempat tumbuh gitu ya seperti ini. Ada bengkak-bengkak itu ya seperti ini dari lehernya itu. Ada stres enggak di sini kan? Kadang-kadang kan stres ya. Seperti ini lihat. Kemudian apanya? Ini ada diare kembang ya kelihatan. Kakinya, tadi banyak yang lupa kakinya ya. Kemudian ininya apa namanya? Telapak kaki dilihat apakah ada kapal atau enggak. Bengkak-bengkak kan lihat sini. Nah, ini kadang-kadang ini tidak seperti ini normal ya, seperti ini ya. Tapi kadang-kadang ini ada eksudanya. Kadang-kadang ya. Jadi ini di sini ada cairan, entah itu cairan jernih atau sedikit kental atau kental banget di sini. Tapi biasanya kental banget itu ini bengkak biasanya ya. Tapi kalau masih jernih atau sedikit apa kental itu di sini normal. Oke, setelah semua kelihatan, nah semua sudah semua. Nah ini namanya inspeksi namanya. Pemeriksaan antemortem sebelum dibunuh itu namanya seperti yang saya sampaikan ya. Cek bulu, cek badan seperti ini. Nah penyakit itu biasanya dilihat sini kadang-kadang ada yang spesifik sudah kelihatan. Varian IB varian itu kelihatan dari sini. Ini sini kayak mendol itu IB varian. Ascites juga bisa. Nah seperti ini. CAV yang tadi sampaikan ini di sini gangren ya itu bisa. Jadi kadang-kadang bisa dilihat dari sini. Nah sekarang ini baru jenengan bunuh, monggo dibunuh sembelih aja biar cepat ya, nggak usah dipakai embolik. Disembelih mungkin yang mau nyembelih, saya serahkan dia aja. Pakai jas gitu, dibuka sininya. Nah ini loh, buka sini. Ini kok nggak tancap ya? Nah, ini ada busanya ya dikit ya. Ya ini kan busa dikit. Nah, itu hati-hati lama-lama bisa jadi ya sudah juga seperti itu ya. Ini faktornya biasanya apa, Pak? Apakah Dari sini dia biasanya. Biasanya dari sini. Bukan karena dia terlalu banyak doprok gitu enggak? Ya doprok itu kan pertama bisa berat pertama betul. Yang kedua ya karena dia terjadi infeksi Mas. Ini kan infeksi nih. Iya, iya. Ini lama ini karena apa penyebabnya? Karena liternya itu nggak di manage dengan benar. Jadi tadi saya sampaikan liter kan tidak boleh pertama apa? Terlalu kering. Yang kedua terlalu basah. Itu nggak boleh. Jadi yang benar adalah kelembabannya berapa persen? 20 sampai 30% kelembabannya betul. Jadi tirinya yang bagus liter diambil set itu ker gitu kalau prul biar itu ya itu berarti terlalu kering. Tapi kalau diambil terus ada prulnya ada bleknya itu berarti pas. Tapi kalau blek tok berarti terlalu basah. Itu nggak boleh. Kan itu kalau itu nanti basah seperti ini. Bubulan. Lama-lama ya nanti kapalan gede, bumblefoot, lah nanti masuk ke sini. Itu repotnya di sini. Kalau 1-2 mungkin ya nggak masalah ya. Tapi kalau yang ini banyak, kaling nanti. Nanti ngomong peternakannya, kalingku banyak. Itu bisa terjadi di ayam umur 7 sampai 10 hari juga bisa gitu ya, Pak? Ayam kecil Dari gitu, kecil ya? sampai gede. Oh. Tidak terbatas pada umur tertentu. Dari kecil sampai gede, tapi kerja karena kecil itu kan liter biasanya kan masih tidak basah nggih, biasanya nggih. Apa ya Pak? Awal-awal ayam kecil di 7 hari lah itu. Liter kan biasanya masih oke kering ya, masih lah. Sehingga rata-rata ini masih aman kecil. Tapi lama-lama ya kalau tetap liter tidak dimanage ya nanti kan basah ya, basah. Apalagi bocor nipel. Tidak di benerin. Betul, misalkan tahu nih si peternak kandang lah kata anak kandangnya tahu nih itu bocor tapi dibiarin. Jangankan sama malam ya 1 jam aja ya kan mungkin sudah basah. Itu kalau dibiarin terus kan bocor itu kan nggak kelihatan dari luar ya, betul nggak? Kalau nipel, betul. Kan nggak kelihatan kalau tebel. Tapi kalau skalanya tipis, cuma 2-3 cm ya kena air ya kelihatan cembeng gitu. Tapi kalau awalnya tebal, jadi awal liter yang bagus itu awalnya tebal dulu ya. Sekitar ya mungkin 7-8 sampai 10 cm. Itu yang bagus. Jadi kalau memang si siapa itu peternaknya nanti wah biayaku nambah ya monggo nggak apa-apa tapi saran yang terbaik gitu. Dituruti ya alhamdulillah
ora ya nanti sampai resikonya. Ini loh Pak, resikonya kalau dibis cepet lembab, nah nanti efeknya ke kaki. Ayam nginjak liter berapa jam sehari? 24 jam. 24 jam tuh. Liter lantainya kan nggak mungkin begini. Kan pasti gini terus. Nah, bener, itu fungsinya juga kalau ada virus, bakteri masuk itu nanti meradang di sini. Sama dengan sikat tonsil. Sikat tonsil kan di itu ya perbatasan ya, di pangkal sekum ya. Itu juga kalau diinvasi ya di situ nanti akan meradang. Seperti sama dengan situ. Oke, setelah itu kita pencet di sini dulu nggih. Potong dulu. Nah, kemudian kita pencet. Nah, keluar ya. Ini kan. Ini ada sedikit. Ada nganu nggak? Gejala ngorok nggak kandang ini? Siapa yang pegang? Gong. Tadi Pak, saya. Oh, oke. Ngorok, Ada ya Bung. tadi ya? Cekrek, Nggak Bung. tahu ya ini. Ini tapi masih posisi mungkin masih ringan ya. Masih belum warnanya berubah. Nah, ini tandanya berarti ada infeksi. Oke, setelah ini kita buka sinus infraorbital. Tadi nggak pernah dibuka sinusnya ya? Ada yang buka nggak tadi ya? Buka tadi. Ada ya? Ya, satu ya, yang lainnya nggak? Buka. Oh, buka, tapi nggak ngomong ya. Sinusnya oke, itu nggak ngomong ya. Ya ini buka sini ya. Ini mulutnya dulu dibuka. Nah, itu ngelihat apakah ada apa namanya perubahan di mulut ini. Tonjolan kalau kita itu apa namanya sariawan. Nah, itu seperti itu jarinya. Atau koreng ya, koreng pojok ini. Seperti itu. Kemudian sinus itu di sini bawahnya ini ya. Ini kan lubang ya. Buka sini, nah ini sinus namanya. Nah ini loh, sinus itu di sini ini. Nah, biasanya kalau ini masih belum ke sini ya, ini masih ada pilek-pileknya di hidung saja. Tapi nanti kalau ini melanjut, ininya nanti ada cairan. Ya kalau korisa ini bau. Kena korisa enggak? Not. Nah, not. Iya. Nah itu bau kalau di hidung. Tapi kalau kayak Verdi itu enggak. Ya, ini ada korisa. Oke, setelah itu oke, kepalanya sekalian ya. Nah ini ngecek SHS-nya. Ya contohnya ke SHS-nya kan SHS bisa kena di ayam broiler juga. Nah, sini ngeceknya mas. Nih ngeceknya di sini. Kalau bedanya sama korisa sih gimana? Bedanya ini kalau SHS kan seperti ini ya. Kalau korisa nggak ada. Nggak ada keruh tapi bagus. Kemudian ini bedanya di sini. Ini namanya kuanai ini. Ini normalnya ya begini normal. Tapi kalau ya ini lubang ini loh. Itu kalau SHS ini melebar begini. Lebarnya gini. Nah, seperti ini. Nah, walaupun nggak diginikan dia melebar gini. Gitu namanya SHS. Oke, terus korisa bau. Ya, tapi kalau korisa enggak. Korisa bau tapi SHS enggak. Itu balik ya. Oke. Ngambu ya berarti korisa. Oke. Oke, setelah ini udah ketahuan kepala sudah. Kalian kepalanya ya sorry. Kalau misalkan ini contohnya kalau tidak ini kalau jenengan memastikan misalkan ini kena AI ya, yakin kena AI dibuka sini. Tapi kalau tidak sih nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau mau anu oke lah, jenengan juga buka untuk melihat bener nggak kepalanya itu apa namanya ada peradangan enggak. Kalau di otak. Ya. Nah ini ya, otak yang benar seperti ini, tidak ada dilatasi pembuluh darah otak. Putih ini ya. Oke, setelah ini kepala semua,
Nah kita baru di sini Mas, buka sini. Udah dibasahin Bang. Ini belum ya, bahasan ya. Bahasan dulu lupa saya. Belum mau dibedah ya. Oke, kayak kita bedah sini. Ini sibuk lah Wisnu. Ini posturnya lebih baik ya daripada yang tadi loh ya. Harusnya ya. Kalau menurun ya malah kayaknya. Nah ini dibuka segini ya. Ini seperti ini ya. Ini liter juga nih. Nah nggak boleh seperti ini. Liternya ada yang basah ini. Mas mana ini? Sabun mana? Nah ini. Gung, Telat nabur. bisa mabuk. Basahin dulu. Kayak bulunya pada kayak bulu-bulu lifternya pada nemplek nang bulu. ambrol. Suka melek. Kayak Suparno Jadi Bawang ya. broiler itu tidak sebanyak layer ya penyakitnya. Jadi sebenarnya lebih praktis, cuman ya kadang-kadang perlu jadi manajemen broiler itu kalau bagus jarang sakit sebenarnya kalau misalnya bagus, ventilasinya bagus, liternya bagus, padatannya oke terus, penjarangan bener itu nanti biasanya minim. Paling kena cekes sedikit aja diobatis langsung sembuh. Jadi tidak akan menurunkan ADG, tidak menurunkan berat badan, tidak akan gitu loh. 30 hari ya Bang. Gampang sembuh lah ya, 30 Pak. hari. Iya kalau memang dibarengi di manajemen loh ya. Tapi kalau manajemennya diabaikan, ya ini seperti ini ya. Ini kadang-kadang kalau udah ada penyakit tertentu ini kelihatan ya, kelihatan di sini. Kemudian kita lihat di sampingnya ya, dilihat ada berdarah atau enggak di sini sampai sini lihatnya. Ini sampai sini ya kelihatan apakah ada titik bintik itu perdarahan itu kita lihat sampai sini. Gumboro biasanya kan ada ya, Garis. nah, garis seperti ini. Ini kan mulus ya. Malaria. Kalau stres oksidatif itu merah-merah gini ya. Di sini kadang-kadang merah-merah. Tapi bedakan dengan tadi aflatoksin ya. Ini di sini aflatoksin. Itu merah di sini. Gumpal gitu di sini itu aflatoksin. Tapi kalau hanya merahnya merata itu, tapi tidak mengumpul, nah itu berarti stres oksidatif. Oke, dari sini kan udah kelihatan ya. Kemudian kita buka dari sini. Ini loh, nah ini ada merah toh. Ini ada, ini stres oksidatif ya. Jadi bisa jadi kepanasan ayamnya. Seperti itu. Ini kandang CH apa nih tadi ya? Pak saya. Nah, ini air saknya tadi ada potong. Air saknya udah tahu? Air saknya ya ini oke ya, bening gitu ya. Nah, udah tahu air saknya keruh apa enggak? Kita potong di sini. Nah, tujuannya nanti untuk melihat apa namanya saluran trakeanya. Pas penumpang belajar. Nah, ini maksud saya itu kelihatan ininya ya. Nah, ini trakeanya, paru-paru kan kelihatan nih. Nah, before aja trakeanya ini kan mulus ya, tidak ada apa yang kelihatan di sini. Engajuan kan nggak ada. Nah, ini juga kalau teman-teman udah lihat seperti ini banyak penyakit yang kelihatan. Nyatinya seperti apa kan kelihatan ya? Apakah kuning pucet? Apakah ada kolinya kan kelihatan di sini.
Nah, kemudian kita mulai dari sini. Oke, kita potong pinnya dulu, apa namanya, profilnya dulu. Ini limpahnya sekalian. Oke, seperti ini ya. Ini limpa ini limpa normal ya, tidak bengkak, normal seperti ini. Ini limpa normal seperti ini. Kemudian Daunnya bengkaknya gimana Pak? ya biasanya kan ukurannya lebih besar, ukurannya. Nah bengkak itu pasti gede. Oke. Kemudian proven yang benar seperti ini, ukurannya ya. Provennya sama proven lebih kecil provennya. Kalau besar ya hati-hati, ada mycotoxin. Jenis apa? Jenis fumonisin. Nah itu hati-hati. Itu pengaruhnya di mana itu Pak? Hah? Itu pengaruhnya di mana? Mycotoxin itu ya dari jamur. Jamur ya. Ya pakan biasanya. Jamur. Itu Biasanya kalau ayam gede Pak mati ini apalah hampir sejak apa gedenya ini sama ini sama. Kalau yang besar biasanya terjadi. Ya, Yang maksudnya mati- bengkaknya biasanya lebih besar dari itu sama. Ya stres gitu. Enggak, tetap Pak, kalau ke gede ya jamur maksudnya berarti ukuran ya? dari normal besar normal seperti itu. Tapi kalau lebih besar itu ya berarti Ada indikasi ada- jamur. Ya, gitu. Maksudnya dengan ukuran yang ukuran yang umur tertentu ya. Kalau umur ini kan seperti ini. Iya. Tapi nanti umur berapa? Sekitar 28 hari kan beda juga. Maksudnya itu ukuran ini dengan ini imbang. Artinya itu tidak berlebihan ininya. Lebih besar gitu loh maksudnya. Oke. Setelah itu ini juga kadang-kadang ada perubahan Mas, di sini ada titik-titik gitu ya, bintik-bintik itu. Itu juga bisa kualitas itu. Kalau untuk ini Pak, kalau untuk kayak perubahan pakan dari starter ke prenya itu juga berpengaruh juga ke ini nggak Pak? Kalau tidak mengandung mycotoxin aman. Tidak ada perubahan di ininya. Kalau perubahan ukuran gitu, Ya pokoknya ada pembangkangan berarti ini jamur atau apa? Ya, jadi maksudnya gini, ketika Mycotoxin. enum besar itu hubungannya dengan jamur, hubungannya dengan jamur. Tidak ada sebanyak hubungannya dengan perubahan pakan, tidak ada. Tapi walaupun tidak ada perubahan pakan pun, ketika pakannya mengandung fumonisin, ya bisa kena membesar gitu loh hasilnya. Gitu. Jadi intinya pakan itu mengandung fumonisin apa enggak kan itu. Oke. Sesuai dengan umurnya ya. Setelah itu kita buka gini, lihat dalamnya seperti apa. Sekam. Mohon sekam Agung. Nih, Kerikil. ini bukan kerikil ini, bis ini, bungkil di sawit. Nah, ini kecil-kecil loh. Ini Tapi keras itu ya. keras banget ini nggak bisa dicerna Mas. Ini kerikil kok, ini bungkil di sawit seperti ini, keras banget. Nah ini mengganggu gisat. Kalau dalam jumlah pas ya mungkin gisatnya enggak masalah, tapi ketika nanti pembeliannya berlebihan ini gisatnya rusak. kalau segitu berarti udah terlalu banyak ya Pak? Kalau segitu Ya tinggal di sini gisatnya apakah kan Luka. enggak? AA, jelas gini ya, HP apa? HP. ada 11. Nah, lihat gisatnya seperti apa. Nah, ini sudah. Nah, ini berarti kan sudah mengaruhi ya. Ini gisat kan nggak boleh ini. Kasar. Minimal kan ya nggak boleh kasar seperti ini. Ini berarti udah mengalah ke gisat erosi. Nah, salah satunya tadi itu hitam-hitam tadi. Ya dari sini pun teman udah melihat penyakitnya kadang-kadang. Ini ya. Ya, kita sini. Terus setelah itu biar gampang kita buang dulu. Ini loh, ini namanya baloning. Gasius namanya. Ini indikasi ke RNA. Ada indikasi ke NE ini. Jadi hati-hati, NE udah masuk. Nah, kenapa NE masuk? Ya dicari apakah ada koksi gitu. Ini balonnya kalau yang tadi
apa ususnya dibuka apalah Ada keluar busa gelembung itu loh. ya? Iya, berbusa itu ya. Ya, itu namanya gaseus atau ballooning. Ya. Kita potong dulu. Jadi kalau ngecek usus dari duodenum dulu ya, Pak? Iya, di dulu baru nanti yang lainnya. Langsung ke Oke. berarti runtut ya. Oke, untuk begitu. Oke. Itu keluar dulu, nanti kita bongkarnya nanti. Kita bongkar dulu nih hatinya nggih. Kita bongkar hatinya dulu atau ini dulu nggih, jantung. Itu hidrop nggak, Pak? Hah? Hidrop bukan ada cairan. Udah lepas ya ini dia. Oh. Ya intinya kalau hidro itu, ini kan lapisan nggih, lapisan ini. Itu kan di dalamnya ada cairan. Sebenarnya ada cairan tapi cairan itu tipis banget normalnya. Enggak ada, Sampai tapi kuning itu ya, berarti- tapi kalau sudah ada cairannya nah hidro lah itu kalau terjadi infeksi namanya hidroperikardititis itu. Jadi kebetulan ini udah anu ya, pecah. Ya betul itu ada hidro kalau memang ya ini lemaknya dilihat ada bintik-bintik enggak? Ada petiknya enggak di sini? Di sini, di sini, di sini boleh. Jadi lihat dilihat satu persatu gini. Ada enggak ini? Nah, kalau enggak ada berarti normal. Oke. Oke. Lalu kita ngambil hatinya. Kita ambil hati dulu. Nih, ini hati. Hatinya seperti ini. Ini ya. Ini sebenarnya nih menurut saya sih agak kurang baik sebenarnya karena ini sudah ya ada sedikit warnanya itu loh. Menguning Kan- apa? Kan merah coklatan kan. Ini ada sedikit ya kuning atau pucat gitu ya ini. Cuman mungkin tidak separah kalau kuning gitu ya. Itu sebenarnya sudah ada gejala ke arah itu. Ya. Kemudian ini juga masih lancip. Masih lancip tadi masih normal, tapi ada gejala ke arah hatinya masalah. Ini pengobatan hati itu pakai hepatoprotektor. Hepatoprotektor itu isinya biasanya herbalan kayak temulawak, kayak penyet itu loh. Nah itu untuk mengobati ini. Kurkuma. Ya, bukan konseling. Konseling itu kalau sakit hati, putus pacar itu baru. Kurkuma ya Pak ya? Kurkuma isinya temulawak. Gitu. Jadi kalau udah bintik-bintik kuning itu apa IBH mana ya? bintik-bintik? Kalau misalnya di sini Oh, IBH itu Iya. warnanya bukan bintik ya. Kalau IBH itu pasti bengkak. Warnanya itu coklat kekuningan. Coklat kekuningan. Terus ada belangnya itu ya. Tadi gambarnya kan kelihatan ya. Kalau masih ingat ya, tapi nggak ingat ya. Pak. Itu ada coklat tapi kuningan di sini, belang-belang itu. Itu IBH. Nah, biasanya ini kalau ini ada IBH, ini bengkak seperti ini, ginjalnya juga bengkak. Oke, ini disebut anggaplah disebut normal gitu. Kalau yang Ini rapuh normal. Pak? Rapuh gini, ini berarti itu banyak penyakitnya ya. Iya. Mycotoxin ya, itu juga rapuh. Rapuh itu gini loh. Ini kan masih kenyal ya. Tapi kalau digini kan hancur. Cepat Itu namanya diindos rapuh. cepat ya, Pak. Bukan dipencet ditekan. ya. Ya, tapi ya, dilan- nggak usah ditekan banget gini aja rapuh. gitu ya, Pak? Itu udah rapuh, itu namanya dibelai. Ya. Artinya Itu dibelai. anu, kalau pengaruhnya ke sudah banyak mengkonsumsi obat gitu juga iya Pak. Ya vitamin. kalau overdosis Antibiotik, overdosis. bukan ke sana. Warnanya berubah menjadi kayak hitam. Kalau overdosis, tapi kalau normal ini kan sifatnya detoksifikasi. Jadi kalau ada bablasan ini yang mereduksi racun tadi itu. Tapi kalau over Ini visi dia. Kulik. Singgut. Kira bisa ada bungkus. Itu bursalnya gede gue. umur berapa ya? Umur berapa? 24 Pak. 24. Ya. Wah, jadi Bung, penjarangan Bung. Ya, Itu masih. yang buat penjarangan itu. Berarti normalnya lebih gede. Ya. Apa pada? Normalnya celek. Apa normalnya lebih cilik? Segitu kegedean nggak Pak bursalnya? Umuran segini. Ini normal. Oke. Landung berarti itu. Semennya kegedean. Iya itu ayam ya gajah. Bersama agung. Mana yang isi? So bursal agung. Sing dia aja ngedenen mbok bursale metu. Angel ngene pokoknya tunyuk. Ini bursalnya.
Nih, kan nggak ada dari luar kan nggak kelihatan radangan gitu. Kalau dibelah, coba lihat. Kalau bengkak mungkin disertai peradangan itu ya Pak. Bengkak biasanya diare, ginjal bengkak itu. Kalau yang Ada misal hubungannya. Iya, terhubung kait. Ini bengkak pasti ini ada diare juga. Karena kalau ini bengkak biasanya ginjalnya kena. primernya sih itu. Iya, ini kalau ini bengkak, radangan, ini ginjalnya bengkak, ada diare. Jadi urutannya begitu. Tidak bisa berdiri sendiri karena rentetannya ngono kuwi. Ya, karena Gumboro coba, ini kan bengkak. Tapi kan diare juga toh. Ginjalnya bengkak toh. Nah, gitu. Jadi nggak mungkin sendiri. Nih. Ini oke ya. Ya ada masih oke. Ini umur 27. 24. 24 ya. Insya Allah tinggal ada Gumboro masuk ya. Amin. Kalau seperti ini. Oke, setelah itu pulmonya, headsetnya tadi oke. Pulmu. Pulmo tahu nggak? Berkongsi. Apa pulmo? Pulmo tahu? Benar seperti ini. Kita ambil dulu pulmonya, sama sekalian trakenya ini. Oh, ini enggak, sudah ada penghitaman di sini. Berarti ada pneumonia namanya. Nah, pneumonia ada hubungannya dengan ventilasi. Lu Ya, tengok ada lah. hubungannya. Nah, kenapa jadi pneumonia itu? Cek ventilasinya, cek amoninya. Biasanya ada hubungan terkait itu. Sana isapan dulu, Pak. Hah? Ana isapan dulu. Ki ngisor. Lu duduk Anginnya lebih kenceng atas atau bawah? Sama Ini closes sih, Pak. ya? Iya Pak. Ya. Kalau ngambil yang atas itu masih bagus semua malah Pak. Iya. Ini Dedi ya Pak. Oh, rek gue anu kakek nu dudio jambu. Pakul Dedi. Iya lah. Di nang kondo ngono. Tuku paling bakul Dedi. Ji bapak ya ji terus tuh Iya, pas Dedi gitu. arep pengen weruh bojone Dedi. Asal bojone Dedi njiat ya wis pada betah. Jago benar-benar. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Timbang terek ngono. Dedi wur. Kelinci kot ayam alon-alon iki ya. Seperti ini dari kaki atas. Ini kayaknya dibelah tadi ya. Iya Pak. Sebelah ya, jadi nggak usah ini diabekan aja. Nah seperti ini sebelum bedah. Paru-parunya dari pneumonia, dari ininya percabangannya juga aman ya. Nah tinggal kita bedah segini, kira-kira ada traketis apa enggak kan itu. Cara ngambil full ini. Ya seperti ini, jadi Kita foto ke. Cuma dadi sedine rong kandang tok. Kita foto ya. Nek opsine ora bakal pengen 6. Dadi sing pindho. ya tergantung aja diagnosanya ke arah mana aja. Biasanya pada Kalau- kayak gitu trik. Ya, kalau yang cepat ini kan detil, yang ini namanya detil itu kan Pak. awali dari nah, gitu. Harus seperti itu, Pak. Ya. Memang harus Masuk diingatkan. nyontoni cuman yang spot-spot. Seneng ya dicontohin, milih nanti. Contoh nih wae wis ora enggak teke, Pak. Nah, apalagi ya gitu ge. Oke. Yang arjen sih, Pak. Yang Ya nggak apa-apa. Jadi intinya itu semua itu dikombinasikan anamnesa, setelah klinis, Soalnya dia mau nanya poli. ya ini hanya sedikit aja karena ada pneumonia ya, sedikit Bercak. sedikit aja tapi tidak terlalu padang. Betul. Oke, jadi ini umur 24. Jadi ini masalahnya adalah ini pulsa normal, hati normal, jantung normal, limpa normal, gisat normal, yang bermasalah di saluran pernafasan ya. Pulmonya terjadi pneumonia, ada traketis sedikit. Amonia Yang terakhir apa kipasnya kurang banter Bung? ginjalnya tadi, oh ya tadi ginjalnya belum ya. Ginjalnya tadi ini seperti ini, saya nggak bongkar karena nanti merusak. Nah, kalau tadi saya tanyakan ginjalnya seperti apa yang normal ya seperti ini, rata ya. Rata. Tapi kalau udah ada bengkak mau di sini satu aja itu baru terjadi bengkakan. Terus yang dua warnanya
warnanya itu sudah berubah tadi ya, ada Irang. ya ada Ungu apa ireng? lobusnya seperti itu ya. Nah, itu sudah terjadi bengkakan. Urat-uratnya kelihatan gitu Ya, putih itu loh. putih kayak gitu Ya, itu Kayak oke. samurai Terus yang kayak kedua, Mas ini yang terakhir ususnya kita bedah. Oke, apakah kalau usus ini harus lebih detail sedikit karena Iya, Pak. koksi itu kan nggak kelihatan ya, bintik-bintik itu ya, itu lebih sedikit. Ini melebar, merahnya semua melebar sini. Merah-merah ya. Melebar itu AI ya. Nah, kita pelan-pelan bukanya supaya kelihatan jelas. Dan seperti ini, nih seperti ini. Ya, ini dua ini sampai sini. Nih, ini pankreas ya. Pankreasnya itu yang benar seperti ini betul ya. Nih, apa warnanya? Ini normal nih. Putih Apa seperti ini? Ya, semuanya lah ya. Seperti ini ya. Oke, setelah itu kalau ini bintik-bintik kalah mana? malaria Bisa, AI juga bisa. Ya, gitu. Jenis iya, seperti itu nggih. Itu kita lihat ini ukuran namanya dulu ya, itu apa sampean. Ini dua sampai sini. Kemudian ini pelakatan air saknya ini sini. Ini loh. Ini loh. Ini namanya Merkel divercutum ini. Perbatasan. Ini Yuyunu sampai sini. Dua sampai sini ya. Terus ini Yuyunu sudah terus sampai sini Yuyunum. Nah, setelah ini berubah namanya ilium. Sampai sini, sampai terakhir sini. Nah, ini sekum. Siapa ini? Nanti perbandingannya di mana tahu. Ini baru rektum. Ini baru rektum ini. Nah, keluar sini namanya kloaka. Oke. Nah, setelah itu pelan dilihat satu persatu gini sebelum dibedah. Adakah bintik-bintik gitu ya? Karena nggak kelihatan bintiknya warna putih atau merah nggak kelihatan. Gitu kelihatan. Ini harus memang harus anu ya. Mana? Dibelah nggak sih Pak kalau mau tahu ini? ada orang gelem kadang itu Kalau hilang enggak, Orang harus nggak hilang. Jadi petike atau bintik itu nggak hilang, jangan digintil silang itu nggak bukan. Nah itu harus pelan lihat. kayak ballpoint Kalau dibelah Ketih mikir ketih. dalamnya orang keton di Langkah pernah dengan langkah aman. kurang juga. Langkah bintik. jerone lah yang teripis Wisata teladan juara lu. Oh iya lah. Madangnya pindo. Ini Dapat voucher Mas. Nomor satunya voucher. pelan-pelan dia bukanya ya. GPU Ini menurut saya ini penebalan mukosa sudah ada ya. Soalnya dia sudah mulai tebal ya. Terus warnanya nggak seperti ini ya nih. Mohon budina pakai jagung. Jagung. Munir ya? Munir ya? apa ada jagung lagi panen Astro ya Karo kae anu tales Munir. Budin biasanya. kopi Papua Penebalan. Itu normal Pak? Ya enggak, penebalan nggak normal. Nah itu pilih-pilih sus bukan Pak? Kalau penebalan gitu Pak? Ya itu bisa apa virusnya akan rusak. Ini bisa koksi juga, cuman koksinya mungkin dari awal ya, mulai. Cuman belum menampakkan jalan saja seperti itu. Pernah sering nemu cacing atau enggak? Aman ya? Ya karena cacing itu ada siklus ya. Kalau dibeli kena cacing itu benar-benar jorok bener itu. Bener-bener kandangnya jorok. Kudune enggak. Ya di sini di usus ini. Ini ada cacing, gelang. kayak Cacing gelang. cacing pita kayak Kita jarang kalau dibeli. Kita itu di layar seringnya. mixing metu pengen ngono cacing seringnya nang lagi Iya. Namanya kan indikasi. Nah, ini kan ada kekuningan ya ini ya. Ada sedikit kekuningan toh ini, kelihatan ini. Nah, bisa ke Tapi itu arah bisa jadi Nah, karena ini nggak salah makan nggak Pak itu Pak? nggak makan hijau malah. Hijau Ya, keluar dari itunya langsung ya keluarin ini ya hijau. Pak? Iya. Kenapa kok hijau? Embedu. Sekresi Nah, ya kenapa? Kok hijau? pelumasan dari embedu. Iya. Karena nggak ada yang dicerna, diolah. nggak ada yang diolah. Pakannya nggak ada. ban kae malah di Juga seperti ini. Nah, merah-merah ya. seru kang koksi Memang di broiler itu memang ya dua itu penyakit. Iya. Koksi, NE, koksi, NE. Makanya sampean kalau meja bagus, dua itu manusia itu, manusia itu nggak akan ini loh, nggak akan keluar, minim keluarnya.
Oke. Nah, sekumnya lihat ada Wangi buat begung saya Dep. dep banget gue. nah ini. Cabangan. 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 Buka aja di sini. Cek tot sih. Mau keluar nih posnya sih. Ping. Kok lunyu banget ya. Dekat dengan rektum disebut. Oh. Tinggal cici ini Wis 100 pinter ya. Voucher berangkat ke Jepang. Umroh. Umroh nang Indonesia. Di usus ternyata kelihatannya kekoksi ya. Seperti itu. Mungkin jadi aneh masuk juga suatu saat nanti ya. Koksi dulu. Tapi untuk kecapainya itu sampai panen Ya kalau jenengan dibalik ke manajemen jadi tidak berkembang. Karena yang menyebabkan nambah parah itu pertama tidak di treatment, tidak ada obat. Yang kedua liter tidak di treatment juga, jadi nambah masalah. Jadi bukan yang berkurang malah bablas itu. Oke, jadi yang saya sampaikan tadi di materi tadi pengobatan tetap berjalan, treatment antibiotik tetap jalan, ya treatment antibiotik jalan, kemudian manajemen pasti sebelumnya itu apa tadi sebelumnya suportif ya vitamin itu nambah kuat ya, nah baru manajemen tambah. Jadi kalau tiga ini treatment antibiotik, suportif sama manajemen itu akan berkurang minim. Penyakitnya ada tapi udah minim berkurang. Kematiannya tadinya misalkan ada 3 jadi 1, itu besok nggak ada kan gitu. Ditanya gitu nggih. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa bareng. Seperti ini. Cukup? Bisa bareng. Kayaknya udah cukup ya. Prosesnya butuh api. Amin. Butuh api. Dan gini kalau enggak saya tutup. Iya, Pak. Gitu. Terima kasih banyak. jadi makasih Pak